Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Atorik. Saya dan teman dari kelompok D akan menjelaskan materi chapter 11 dengan judul Sets Instruksi, Mode dan Format Pengalamatan atau Addressing. Ini adalah tugas dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura. Kemudian kelompok D beranggotakan saya sendiri, kemudian teman saya M. Hafiza, Mario, Fione Deva, Agung, dan Ayu. Materi chapter 11 ada 5. Pada chapter ini, fokus kita adalah penentuan alamat operan dan bagaimana mengatur proses bit untuk melakukan perintah secara efisien. Kita masuk ke bagian pengalamatan. Tabel ini berisi mode pengalamatan dasar, algoritma, kemudian kelebihan serta kekurangan, dan ada keterangannya di bawah. Pengalamatan segera atau immediate addressing. Ini adalah mode paling sederhana, operan sama dengan A. Mode ini digunakan untuk mengatur nilai awal variabel. Kelebihan dari immediate adalah referensi memori hanya mengambil dari instruksi, sehingga menghemat memori atau cache dalam siklus instruksi. Kerugiannya adalah ukuran bit dibatasi. Kemudian pengalamatan langsung atau direct. Ini pengalamatan yang sederhana, di mana bidang alamat isinya adalah alamat efektif dari operan. Jadi EA sama dengan A. Direct ini umum di komputer dahulu, tetapi tidak umum pada arsitektur komputer sekarang. Kemudian pengalamatan tidak langsung atau indirect. Solusi untuk kekurangan pada direct adalah membuat bidang alamat itu menuju ke alamat kata dalam memori, jadi merujuk kepada isi, sehingga EA sama dengan dalam kurung A. Tanda kurung artinya adalah isi. Kekurangan dari indirect adalah kita butuh 2 referensi untuk satu instruksi. Ada varian indirect yang jarang dipakai, yaitu indirect bertingkat. Selanjutnya adalah pengalamatan register. Pengalamatan ini mirip dengan pengalamatan direct, yaitu ruang alamat yang terbatas. Tetapi mode ini sangat cepat karena alamat menuju register internal prosesor. Penghematan pada register addressing bisa dicapai jika operan yang dimasukkan ke dalam register digunakan dalam beberapa operasi, tidak hanya satu. Pengalamatan register tak langsung atau register indirect. Perbedaannya dengan register direct ini berada pada alamat yang merujuk ke lokasi memori atau register. Kelebihan pengalamatan ini sama dengan pengalamatan secara tak langsung. Batasan ruang alamat ini pun merujuk ke lokasi panjang kata yang berisi kalimat. Displacement, pemindahan alamat. Mode yang sangat kuat dalam menggabungkan pengalamatan langsung dan register indirect ini mengharuskan instruksi memiliki 2 alamat, satu diantaranya adalah eksplisit. Ada 3 pengalamatan yang paling umum dilakukan. Pertama adalah pengalamatan relatif atau PC. Dirujuk secara implisit adalah penghitungan program atau PC. Alamat biasanya diberlakukan nomor pelengkap 2 untuk operasi ini dan menggunakan prinsip lokalitas. Yang kedua ada base register, berisi alamat memori utama dan berisi perpindahan dari alamat itu. Biasanya referensi eksplisit atau implisit. Index merupakan referensi memori utama, berisi perpindahan positif dari alamat itu. Penggunaannya yang paling penting adalah menyediakan mekanisme yang efisien melakukan operasi berulang. Ada auto-indexing, post-indexing, dan pre-indexing. Satu instruksi tak mengandung pre atau post-indexing secara bersamaan. Pengalamatan stack. Susunan dari array linear dari blok yang dicadangkan disebut pushdown atau antrian last in first out. Item ditambahkan ke atas tumpukan sehingga pada waktu tertentu blok terisi di bagian. Mode pengalamatan stack juga berbentuk tersirat. Mode pengalamatan x86 dilengkapi berbagai mode yang dimaksud untuk memungkinkan eksekusi bahasa tingkat tinggi yang efisien, juga menghasilkan alamat yang virtual atau efektif. Ada 6 register segmen yang digunakan untuk referensi tertentu, tergantung pada konteks eksekusi dan instruksi. Setiap register segmen menyimpan indeks ke dalam tabel deskriptor segmen yang menyimpan alamat awal dari segmen yang sesuai. Ada 2 register yang dapat digunakan dalam membangun alamat, yaitu register dasar dan register indeks. Ada berbagai model pengalaman x86. Yang pertama, immediate mode atau operan termasuk dalam instruksi. Yang kedua, register operand mode, operan terletak di register. Yang ketiga, displacement mode, yaitu offset operan terdapat bagian dari instruksi
sebagai perpindahan 8 bit, 16 atau 32 bit. Yang keempat ada base mode, yaitu menentukan salah satu register 8, 16 atau 32 bit berisi alamat yang efektif. Yang kelima ada base with displacement mode, yaitu instruksi termasuk perpindahan yang akan ditambahkan ke register basis yang mungkin merupakan register tujuan umum. Yang keenam ada scale index with displacement mode, yaitu instruksi termasuk perpindahan yang akan ditambahkan ke register. Dalam hal ini disebut register index. Yang ketujuh ada base with index and displacement mode, yaitu menjumlahkan isi register basis, register index, dan perpindahan untuk membentuk alamat yang efektif. Yang kedelapan ada base scale index with displacement mode, yaitu menjumlahkan isi register index dikalikan dengan faktor penskalaan isi register basis dan perpindahan. Yang kesembilan ada relative addressing, yaitu dapat digunakan dalam instruksi traverse control. Di sini bisa dilihat tabelnya addressing mode seperti ini. Mode pengalamatan ARM. Arsitektur ARM agak menyimpang dari tradisi ini dengan menyediakan satu set mode yang kaya akan pengalamatan. Pengalamatan load atau store adalah satu-satunya instruksi yang merujuk memori. Ini selalu dilakukan secara tidak langsung melalui register dasar plus offset. Ada 3 alternatif sehubungan dengan pengindeksan. Yang pertama offset, yaitu untuk metode pengalaman ini pengindeksan tidak digunakan. Nilai offset ditambahkan atau dikurangi dari nilai dalam register dasar untuk membentuk alamat memori. Ada preindex. Alamat memori dibentuk dengan cara yang sama seperti untuk alamat offset. Alamat memori juga ditulis kembali ke register dasar. Ada postindex. Alamat memori adalah nilai register dasar. Offset ditambahkan ke atau dikurang dari nilai register dasar dan hasil ditulis kembali ke register dasar. Nah, ini adalah tabel mode pengalamatan load store. Nilai dalam register offset diskalakan oleh salah satu operator shift. Logical shift left, logical shift right, arithmetic shift right, rotates right extended. 2. Pengalamatan instruksi pengolahan data. Instruksi pemurusan data menggunakan pengalamatan register dari campuran register dan pengamatan langsung. Untuk pengalaman register, nilai dalam salah satu operan register dapat diskalakan menggunakan salah satu dari 5 operator shift tadi. 3. Instruksi cabang. Pengalamatan untuk instruksi cabang adalah image addressing. Instruksi cabang berisi nilai 24 bit. Untuk perhitungan alamat, nilai ini digeser ke kiri 2 bit sehingga alamatnya berada pada batas kata. Dengan demikian, kisaran alamat efektif adalah kurang lebih 32 MB dari perhitungan program. Keempat, pengalamatan load store atau multiply. Instruksi load multiply membuat subset atau mungkin semua register tujuan umum dari memori. Instruksi store multiply menyimpan subset register tujuan umum ke memori. Pengalamatan ini menghasilkan alamat memori yang berurutan. 4 metode alamat di sini yaitu inspect after, disassemble after, increment before, dan disassemble before. Ini adalah gambar untuk pengalaman load store atau multiply. Format instruksi ada 3, yaitu panjang instruksi, alokasi bit, dan instruksi variabel panjang. Format instruksi mendefinisikan tata letak bit instruksi dalam hal bidang konstituen. Format instruksi harus menyertakan opcode dan secara implisit atau eksplisit dengan 0 atau lebih operan. Panjang instruksi. Panjang instruksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ukuran memori, organisasi memori, struktur bus, kompleksitas prosesor, dan kecepatan prosesor. Makin banyak mode pengalamatan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada programmer dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu seperti manipulasi tabel dan percabangan multi-arah. Ada pertimbangan lain, entah panjang instruksi harus sama dengan panjang transfer memori, atau yang satu harus merupakan kelipatan dari yang lain.
Alokasi bit, faktor yang saling terkait dalam menentukan penggunaan bit pengalamatan. 1. Jumlah mode pengalamatan. 2. Jumlah operan. 3. Register versus memori. Yang keempat, jumlah set register. Yang kelima, rentang alamat. Yang keenam, perincian alamat. Sebagai contoh, ada dua desain mesin historis yang menyeimbangkan berbagai faktor format instruksi ini. Yang pertama, PDP-8. PD-8 menggunakan instruksi 12 bit. Yang kedua, PDP-10, dirancang untuk sistem time shared skala besar. Memiliki tiga prinsip PDP-10. Yang pertama, ortogonalitas. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, pengalamatan langsung. Gambar di samping merupakan format instruksi, yang kiri PDP-8, yang kanan PDP-10. Instruksi variabel panjang. Prinsip pokok instruksi variabel panjang adalah peningkatan kompleksitas prosesor. Contohnya, ada PDP-11, dirancang untuk menggunakan set instruksi yang kuat dan fleksibel dalam batasan komputer mini 16 bit. Gambar di samping merupakan format PDP-11. VAX, Virtual Address Extension. Untuk menghindari masalah di dalam Virtual Address Extension, ada dua kriteria. Yang pertama, semua instruksi harus memiliki jumlah operan alami. Yang kedua, semua operan harus memiliki spesifikasi umum yang sama. Di sini ada gambar contoh instruksi VAX. Selanjutnya, format instruksi x86 dan ARM. Format instruksi x86, instruksi terdiri dari 0 hingga 4 awalan instruksi opsional, opcode 1 atau 2 byte, penentu alamat opsional yang terdiri dari byte mode R atau M dan byte indeks skala. Perpindahan opsional dan bidang langsung opsional. Di bawahnya ada contoh format instruksi x86. Istilah prefix byte dalam gambar tadi. Yang pertama ada instruction prefix, yang kedua ada segment override, yang ketiga ada operand size, yang keempat ada address size, yang kelima ada opcode, yang keenam ada mode R atau M, yang ketujuh ada SID, yang kedelapan ada displacement, yang kesembilan ada immediate. Format instruksi ARM, semua instruksi dalam arsitektur ARM adalah 32 bit dan mengikuti format biasa. Yang pertama ada immediate constant, yang kedua ada thumb instruction set. Penghematan thumb. Yang pertama, instruksi thumb tidak bersyarat. Yang kedua, thumb hanya memiliki sebagian operasi dalam set instruksi lengkap. Yang ketiga ada penghematan sisa 9 bit berasal dari pengurangan spesifikasi operan. Itulah gambar 11.10 format instruksi ARM. Gambarnya bisa dilihat di sini. Ya, gambar yang kiri ini adalah contoh penggunaan immediate constant ARM. Dan gambar yang bawah ini adalah perluasan instruksi thumb add ke dalam penyetaraan ARM. Lalu masuk ke bahasa rakitan atau assembly language. Ya, gambar di sebelah ini gambar 11.13 coding untuk formula N sama dengan I plus J plus K dari program biner ke heksadesimal ke program simbolik lalu menjadi program rakitan. Prosesor dapat memahami dan menjalankan instruksi mesin. Instruksi semacam itu hanya nomor biner yang disimpan di komputer. Jika seorang programmer ingin memprogram langsung dalam bahasa mesin, maka akan perlu untuk memasukkan program sebagai data biner. Ini jelas merupakan proses yang membosankan dan sangat rawan kesalahan. Lalu perbaikan dari ini adalah menulis program dalam heksadesimal daripada biner notasi. Lalu untuk perbaikan dari proses terjemahan ke biner, kita dapat menggunakan nama simbolik atau mnemonik dari setiap instruksi. Sistem yang jauh lebih baik dan umum adalah menggunakan alamat simbolik. Setiap baris masih terdiri dari 3 bidang. Bidang pertama masih untuk alamat, tetapi simbol digunakan untuk alamat numerik absolut. Dengan penyempurnaan terakhir ini, dikenallah bahasa rakitan. Program yang ditulis dalam bahasa rakitan atau assembly programs diterjemahkan ke dalam bahasa mesin oleh assembler. Perkembangan bahasa rakitan adalah tonggak utama dalam evolusi teknologi komputer.
Ini merupakan langkah pertama ke bahasa tingkat tinggi yang digunakan saat ini. Meskipun hanya beberapa programmer yang menggunakan langsung bahasa rakitan, hampir semua mesin menyediakan satu sistem ini. Bahasa rakitan digunakan untuk program sistem seperti compiler dan rutinitas input atau output.